kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata
sukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita Ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan.
kita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya. Kita diberi kesempatan di minggu pertama bulan Juli ini untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Selamat datang untuk tentunya Bapak Dr. Puspito. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau memuji Engkau, kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang hadir di tempat ini. Segala apapun yang menjadi beban kami, yang menjadi halangan kami, yang menjadi tekanan kami mau taruh terlebih dahulu Tuhan. Kami mau hati kami tertuju dan fokus hanya untuk Engkau Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kuasa-Nya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Ada sukacita ya Bapak Ibu? Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh kasih tos kiri kanan muka belakang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan
Amin. Amin. Persembahan dijalankan 2 kali. Kita angkat 1 pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima pendidikan firman Tuhan. Kita mau tetap percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah penyelamat kita. Dia yang menolong kita, yang memulihkan kita, Dia yang menyembuhkan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau
Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami sangat memerlukan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah hormat pujian bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Mesias, kekuatan dan harapan kami. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Yang sehat puji Tuhan, yang sakit puji Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, sehat sakit sama saja, yang penting disertai Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu saudara semuanya bisa cek di Alkitab masing-masing. Tampaknya sudah jarang bawa Alkitab ya. Bawaannya elektronik kitab ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Tuhan yang kita sembah menginginkan setiap kita bukan setengah-setengah. Saya ulangi lagi, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selalu dikatakan Tuhan ingin segenap hati. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Dia Tuhan layak dipuji-puji, layak disembah, dicintai dengan segenap hati. Tapi juga Dia Tuhan yang layak dipercaya dengan segenap hati kita. Kita mau belajar, walaupun saya percaya kita semuanya orang percaya, tetapi kita belajar untuk lebih lagi mempercayai siapa Tuhan kita. Jadi hari ini temanya percaya Tuhan dengan segenap hati. Next. Jadi mempercayai Tuhan segenap hati. Tampaknya aku sudah melakukan itu. Nanti kita akan buktikan, kita periksa hati kita masing-masing. Seperti ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, ku tertuju padamu. Saya dulu mikir saya sudah percaya Tuhan segenap hati, tetapi dalam perjalanan waktu saya periksa, saya uji, belum, masih setengah. Tuhan inginkan kita tidak suam-suam. Tuhan inginkan kita tidak dingin atau panas. Tapi kita harus segenap hati kepada Tuhan. Artinya totalitas penuh ketika kita ikut Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini ada 2 hal. Yang pertama, percaya Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua tadi, jangan mengandalkan pikiran. Next. Percaya Tuhan dan jangan mengandalkan akal, pikiran. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, Dia firman Tuhan ya dan amin, melampaui setiap akal dan pikiran kita, matarakan dalam roh kita. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu harusnya kita sudah meninggalkan, tidak mengalami pikiran, menanggalkan pikiran dan akal kita. Nanti kita akan buktikan. Dari 2 hal ini saya merenungkan ada 3 yang saya ambil ketika saya merenungkan bersama Tuhan. Yang pertama, mempunyai arti, ayat ini punya arti berserah sepenuh-penuhnya. Saya ulang lagi ya. Ketika kita percaya pada Tuhan dan segenap hati dan tidak mengandalkan pikiran, itu mempunyai arti kita berserah sepenuh-penuhnya, totalitas, pasrah bongkoan. Suka-sukamu Tuhan, kan gitu. Suka-sukanya Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab apa? Jadilah kehendak-Mu. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti jadilah kehendak Tuhan. Hidup ini ku letakkan
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Lanjutkan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Orang yang tidak berserah sepenuhnya itu punya satu ciri, sukanya protes. Next. Kita akan lihat apakah betul kita tidak pernah protes sama Tuhan. Katanya jadilah kehendak Tuhan. Katanya suka-suka Tuhan. Tapi ini suka protes. Orang yang suka protes, next, berarti dia menyalahkan Tuhan. Renungkan ini baik-baik. Orang yang suka protes dia menyalahkan Tuhan. Di kota-kota besar ada orang demonstrasi. Kalau kita simpulkan dia protes, artinya dia menyalahkan kebijakan pemerintah. Nggak benar itu, kan gitu. Kalau terserah Tuhan, harusnya kita tidak protes. Saya mengatakan ini karena saya pribadi yang pernah protes sama Tuhan. Hampir mutung, nggak pelayanan lagi. Saya dari 4 bersaudara, saya yang paling buncit, ragil. Kami dari keluarga hamba Tuhan sejak kecil. Bahkan hingga hari ini ada sepupu saudara kami semuanya, hamba Tuhan, gembala sidang. Kami dididik sejak awal. Malam nggak boleh tidur kalau nggak mesbah keluarga berdoa. Jadi secara manusia dilihat, waduh rohani banget. Tapi saya protes. Rohani banget. Saya pelayanan dari hal yang sepele, absen sekolah minggu ya, sampai baptisan nguras, sampai kaum wanita saya datang. Loh kok iso gitari? Ya, waktu nggak ada yang gitari. Wis kamu aja, oke saya gitari. Nggak ada letih. Doa pagi ikut, doa malam ikut, jam 10 sampai jam 2. Nggak ada letih. Tapi satu ketika kakak saya yang nomor 3, saya nomor 4 anak kakak saya sakit. Ada banyak hamba Tuhan berdoa. Dokter juga menangani. Saya juga menganjurkan ini. Tuhan tolong, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Itu enggak doa saya? Betul sekali, pasti ada di antara kita kalau sakit pasti berdoa seperti itu. Yang terjadi meninggal. Ada yang ngalami seperti ini? Kalau ngalami, tentu sudah mungkin tidak saya protes. Tuhan, Engkau salah panggil orang. Harusnya mereka yang tidak ke gereja, yang tidak berdoa, yang tidak berpuasa, yang tidak bebas studi, itu yang Kau panggil duluan. Antri duluan hadap Tuhan. Ini kakak saya dari keluarga yang rohani dan tanda kutip, yang setia ke gereja, setia melayani Tuhan panggil meninggal. Di manakah kuasa Tuhan? Sampai saya katakan seperti ini. Kalau lain ditolong, saya juga, saya enggak. Saya pikir kuasa Tuhan dinyatakan adalah lewat kesembuhan. Ternyata tidak. Dalam perjalanan waktu saya dididik Tuhan mengerti kehendak Tuhan terjadi. Kalau kita tidak mengerti saat ini, Tuhan Yesus adalah Dia ada kebenaran. Dia tidak pernah berbuat salah. Hanya saja kita tidak tahu. Dan kita menyalahkan Tuhan, kita mulai protes, mutung. Kalau misalkan saya ngomong dengan Tuhan, saya protes, saya sudah Tuhan nggak pelayanan lagi. Tuhan bisa katakan, katanya sudah diserahkan aku. Jadilah kehendakmu, kenapa engkau protes? Ketika dulu istri saya masih sehat, kemana-mana habis ibadah pelayanan, biasanya karena minggu itu capek, kita nggak masak, ketika kita makan di luar. Saya tanya, Mah, nanti makan apa, Mah? Istri saya jawab apa? Biasanya ini istri saya ya, bukan ibu yang lain. Itu saya terserah apa saja dua. Baik. Saya karena terserah saya, dia sudah makan terserah. Saya ajak dia, Mah kita makan rawon. Wah apa kolesterol itu Pak? Wah mulai. Terus apa? Terserah Papa. Ya, saya cari lagi. Waktu saya mama iga penyet. Wah enak iga penyet di Malang. Di Surabaya juga enak. Nggak tahu di sini ya. Jawabannya apa? Minggu lalu sudah iga Pak. Masa iga lagi? Mateng kon ya. Apa? Wes ya apa wis terserah mama. Wes Pak, aku bingung. Terserah Papa. Bolak-balik ngomong terserah Papa. Saya ajak lagi wis makan kulup-kulupan lah.
model desa sehat nah. Saya kan sehat. Memang, tapi kok gak bowis Pak. Loh, ada lagi. Katanya terserah. Karena di antara kita seperti ini. Terserah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Aku sudah menyerahkan hidupku, aku sudah percaya penuh. Tetapi ketika Tuhan kerjakan sesuatu, kita protes. Ada yang anak-anak muda yang dari dulu minta jodoh, Tuhan berikan aku jodoh. Aku sudah kepala 3 bersama wanita ya, gadis. Kemudian dia kenalkan seseorang, berikan seseorang pemuda melayani tanpa maksudnya. Wah, puji Tuhan, semuanya bukan main. Senang kan diberi oleh Tuhan. Ketika setelah menikah baru ketok. Ternyata kalau tidur nyum saya ngorok. Tuhan, aku minta laki-laki sebagai pasangan hidupku yang terbaik. Dia bekerja, dia melayani, dia cinta Tuhan. Tapi satu ini Tuhan, ngorok. Iya, kalau mau ada pujian musiknya enggak. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu akhirnya jadi terganggu tidurnya. Jadilah dia waktu protes sama Tuhan. Tuhan, bisa engkau tutup mulutnya? Dia tanya ke semua, kamu nek tidur itu kok ngorok? Enggak ya memang orang ngorok nggak sadar ya. Mana ada cukup kali direkam kan tahu, ini nggak direkam. Kalau tahu tips untuk mengatasi orang ngorok, ini di luar ini ya konteks. Tahu tips saya nggak ngorok, gampang, ojo dulu. Karena ngorok itu karena tidur. Hal sepele itu jadi pertengkaran rumah tangga. Pasti Tuhan berikan hikmat untuk setiap kita. Yang penting jangan protes sama Tuhan. Keluaran 14:11. Dan mereka orang Israel berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati bareng gurun? Apakah engkau berbuat ini Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini protesnya orang Israel. Dalam bahasa Alkitab bersungut-sungut. Saya dulu setiap kita tidak protes lagi seperti yang saya lakukan. Kalau saya protesnya enggak benar-benar protes, artinya wah tuh mau tuh enggak. Saya tetap melayani, tapi saya jadi orang munafik, enggak tulus melayani Tuhan. Saya diajar Tuhan untuk tidak protes. Jadilah kehendak Tuhan. Ini orang saya protes di padang gurun, padahal dipimpin Tuhan kan. Dipimpin Tuhan, tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan maju, mereka maju bergerak. Tiang awan ke kanan, mereka ke kanan, ke kiri. Ngikuti tiang awan, tiang api itu. Tetapi di dalam ikutnya mereka dipimpin tiang awan, tiang api, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mereka protes. Tidak ada makanan, protes. Tidak ada air, protes. Bersungut-sungut. Enggak ono mandeke, protes. Diberi mana protes nggih dagingi ono ayo Israel. Dan benar kalau kita lihat ono ayo Kristen seperti ini. Protes terus. Padahal dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji, bukan diprotes. Kita mau belajar, jadilah kehendak Tuhan. Ini percaya sesungguhnya, percaya segenap hati itu jadilah kehendak-Mu, seperti Yesus ketika berdoa dalam Getsemani, jadilah kehendak-Mu. Kalau boleh lalu karena cawan ini daripadaku, tapi di akhir doanya jadilah kehendak-Mu. Dan ketika kita lihat dia dicaci maki, dia diludahi, nggak protes pada Bapa, kalau sudah jadi kehendak Tuhan. Yang pasti kita harus tahu Tuhan yang kita sembah, kita sembah Tuhan yang sangat baik. Pegang ini dulu. Jika kalau kita tahu kita nggak mungkin protes. Yang kedua, arti dari percaya pada Tuhan segenap hati adalah singkirkan logika kita. Kita punya akal, kita punya pikiran dan logika kita. Tapi di dalam mengiring Tuhan soal iman diseledisi. Firman Tuhan melampaui akal kita. Tidak terpikirkan. Orang yang sering pakai akalnya, sering pakai logikanya punya ciri. Dia sering berargumen.
Dia sering berdebat dengan siapa? Tentu saja dengan Tuhan. Next. Sama lagi, orang yang sering pakai akalnya biasanya sering berdebat, berargumen dengan Tuhan. Berargumen apa bedanya dengan protes? Mirip tapi beda. Kalau tadi menyalahkan Tuhan, kalau ini membenarkan diri sendiri atau memberikan fakta. Next. Jadi orang berargumen, kan dia pakai logikanya, dia memberikan fakta demi fakta. Dan saya percaya setiap kita pasti setuju. Namanya fakta itu ada kebenaran. Kita sakit, betul? Betul. Kita kekurangan uang, betul? Betul. Kita kontrak dari satu rumah ke kontrak ke rumah lain, betul? Betul. Itu faktanya. Tapi dalam ikut Tuhan, ketika kita punya iman, akal kita harus diletakkan di bawah otoritas firman. Tuhan tidak butuh fakta. Yang Tuhan perlukan dari kita adalah percaya. Hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Boleh sakit, boleh menderita, tapi percaya bahwa Tuhan kerjakan hal yang baik bagi kita. Gak perlu menyodorkan fakta kepada Tuhan. Ini teladan yang baik ya. Lukas 5:5. Simon Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa." Dia menyodorkan fakta. Ketika disuruh Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Petrus mulai berargumen, menyampaikan fakta. Faktanya apa? Sepanjang malam dia bekerja keras dan tidak menangkap apapun. Hasilnya 0. Kalau hari ini ada di antara kita yang mencari pekerjaan dari satu kantor ke kantor berikutnya, walaupun online, berikan surat lamaran, tidak dapat kerjaan apapun juga, jangan andalkan pikiran. Ketika Tuhan berkata, "Aku akan berikan pekerjaan," Tuhan, aku sudah keliling Tuhan. Dari online ke online sekarang kan ngajukan lamaran cukup dari ketik. Sudah belasan perusahaan saya ajukan, nggak dapat. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Dan kalau kita ngajukan argumen, "Tuhan, aku nggak dapat kerjaan," kalau Tuhan bisa ngomong seperti ini, "Aku wis aku sudah tahu kamu mengalami ini. Yang harus kita lakukan apa? Bersyukur. Fakta boleh ada, tapi iman harus melebihi fakta yang ada." Saya ini diajar Tuhan untuk menempatkan iman dan percaya saya di atas logika saya. Satu ketika ada seseorang berobat, seorang ibu muda umur 35 tahun. Dia punya, ini anak Tuhan ya, salah satu gereja di Kota Malang. Dia punya benjolan kecil di dekat siku tangan kanannya. Dia datang kepada saya. Kalau ada orang kedokteran medis, perawat mungkin tahu ya, namanya ateroma. Dia datang ke saya, "Dokter, saya ada benjolan. Sudah berapa lama, Bu?" "Kira-kira 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih lah." "Sakit?" "Enggak, tapi susah ganggu." Kata gede sandok. Endok, apa ya, telur ayam kampus. Gede nemen, tapi kalau dibiarkan lama besar. Ada batasnya di sini. Terus ibu kesini mau apa? Saya tanya gitu. Saya sudah tahu, tapi saya tanya aja supaya apa-apa dilambe. Ya saya mau hilang. Tapi, wah ini ada tapinya, saya mohon. Tapi saya tidak mau kena pisau bedah. Aja tidak mau operasi. Bingung dokter. Lagi Bu, saya mau hilang tumor saya, tumor jinaknya di sini, tumor lemak. Tapi saya nggak mau kena pisau bedah. Bu, di sini itu Bu dokter, Bu, kalau untuk ngilangi itu dibius, kemudian disilet, dikeluarkan, ditutup lagi, dijahit, selesai. Saya katakan demikian. Makanya itu saya kesini dipaksa saudara saya ikut, ada 2, suami dan satunya ikut, dipaksa harus operasi ini. Tapi saya tetap punya iman dokter, dia kata, saya punya iman bahwa ini akan hilang tanpa operasi. Kalau saya jadi dokter, jadi hamba Tuhan, kira-kira ngomong apa? Enak didoakan, apa enak dioperasi?
Saya berdoa bisa, saya operasi juga bisa. Lebih enak gimana kan? Operasi. Kalau doa suwe ya. Iya lah langsung dijawab. Tapi lama, nunggu 3 tahun, 5 tahun kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan menjawab doa kita kan nggak pernah tahu. Kita nggak tahu nanti 3 hari lagi hilang, enggak. Jadi tidak pernah tahu. Lebih mudah ngomong bu operasi hilang, gampang. Saya kan bu, saya juga hamba Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai dokter luar, dokter rohani ya. Bisa dioperasi itu selesai dan saya doakan baca cepat sembuh. Tapi saya takut pisau bedah, oh jadi delot tuh, lihat takut. Meremai, tapi tetap kroso. Lo kok tahu, kiro-kiro. Dia belum pernah operasi, melahirkan aja dia alami. Karena belum ada titik temu. Dia operasi takut, dia hanya punya iman. Saya suruh ibu pulang doa. Saya juga doa bu. Dia pulang kemudian bisa doa untuk imannya. Saya pulang untuk berdoa supaya ibu luluh hatinya mau operasi. Beda kan? Ini sama anak Tuhan yang berdoa. Kemudian saya lupa 2-3 minggu datang lagi. Ibu, bagaimana imannya sesuai dengan apa yang ibu imani? Dokter masih ada. Sahabatnya, iya kan bu? Gitu. Masih ada tumornya. Ayolah bu, kita doa sama-sama dan kita operasi. Tidak, saya tetap percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya tanpa pisau bedah. Imannya itu kuat. Perhatikan baik. Hari itu saya pakai akal saya. Akal saya apa? Sesuai dengan ilmu pengetahuan saya. Dibedah, bolong kan, dijahit, selesai. Hari itu saya sudah cara. Berdoa untuk mujizat boleh terjadi, pasti terjadi, Tuhan mampu. Tapi lebih mudah kan dioperasi daripada berdoa. Atau digabung doa dan operasi. Tetap ada operasinya tuh ada. Tapi ini kasus yang terjadi apa yang saya alami. Bukan semua kasus ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa imannya menyebabkan dia. Jadi ketika dia pasrah dokter, sakit dokter dia Pak Nur. Itu dokter berdoa, berdoa bu, kita berdoa bu. Kemudian saya ambil jarum suntik untuk anestesi lokal, untuk bius lokal. Saya bersihkan dulu, disinfektan, pakai alkohol, pakai peta dan seterusnya. Kemudian saya bius lagi. Saya tahu yang terjadi. Biasanya setelah dibius lokal, anestesi lokal, ditunggu 5-10 menit. Baru saya mengoperasi. Saya sudah pasang pisau bedahnya. Saya mau cari tumor itu tidak ada. Dengan pemberian bagi Tuhan kita. Hari itu saya diajar oleh Tuhan. Ilmu dokter ngapain? Saya kaget. Ketika saya terjenuh sebentar, ibu ini ngomong, sudah dokter, sudah apanya operasinya. Ibu coba cari dulu di mana letak tumornya tadi. Dia akhirnya mencari. Loh, hilang. Terima kasih dokter operasinya. Saya ngomong, saya mau operasi sokong. Bukankah dokter saya nyuntik? Betul saya nyuntik. Tapi pisau ini tidak pernah tersentuh. Saudara iman. Saya terjenuh, ibu ini saya beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak ada satu dokter pun hingga hari ini yang bisa menjelaskan bius itu bisa ngilangin tumor. Enggak ada. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melampaui segala akal kita. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun kita mungkin kalau di rumah sakit harus menjalin ini itu, tapi kasus ini bisa terjadi berulang pada orang yang percaya. Yang ketiga, perjalanan sedap hati dan jalan pikiran itu mempunyai ciri, yaitu fokusnya tetap Tuhan. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan punya ciri, dia akan lebih perhatikan masalahnya. Jadi di sini ada Tuhan, roh, di situ ada masalah. Next. Kalau fokusnya bukan pada Tuhan, tentu dia memperhatikan masalahnya. Dan saya perhatikan orang Kristen biasanya dua-dua lakukan. Dia fokus pada Tuhan, terutama saat pujian, saat ke gereja, fokus kan pada Tuhan. Tapi ketika kita pulang,
hadirat Tuhan seakan-akan sudah kita tinggalkan. Ketok lagi sakitnya, ketok lagi masalahnya, baru goncang. Memang kita fokus pada Tuhan, tapi ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, tapi ketika kita membuka mata, ketok masalahnya mulai kita goncang. Saya ingin mengajarkan setiap kita di gereja fokus pada Tuhan, keluar dari gereja tetap fokus pada Tuhan, jangan pindah. Orang yang fokusnya bukan pada Tuhan, berarti kemasan dia punya ciri apa? Cemas, takut, bimbang, khawatir. Wes itu kawan-kawan. Kalau hari ini yang punya masalah khawatir, terus cemas, takut, bimbang terus. Saya percaya fokus bukan pada Tuhan. Karena saya mengalami sendiri. Ketika fokus kita pada Tuhan yang hebat, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus, jangan lebih besar dari masalah kita. Kita tidak goyah apapun juga yang terjadi. Selama Tuhan menyertai kita, ada harta yang paling berharga yang kita punya. Saya undang untuk pemain musik Sinar kembali. Matius 14:30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, takutlah Petrus, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus adalah pribadi yang fokus pada Tuhan, tetapi kemudian fokus pada sekitarnya. Fokus pada Tuhan sehingga dia berjalan atas air menjumpai Yesus. Dan ketika dirasa angin, dia fokus pada sekitarnya, dia mulai tenggelam. Mari iman kita kuat dengan Tuhan. Di gereja fokus pada Tuhan, di luar juga fokus pada Tuhan. Hari demi hari kita fokus pada Tuhan. Sehingga kita tahu percaya pada Tuhan segenap hati dan jangan mengandalkan pikiran. Artinya apa? Berserah sepenuhnya. Next. Singkirkan logika kita dan tetap fokuslah pada Tuhan. Tapi setiap kita lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan percaya Dia segenap hati. Dia ada kebenaran. Apapun yang kita alami terbaik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya perlu Tuhan. Ku percaya Kau perlu harapanku, berharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, Sang Daun Pagi Bersama. Engkau Yesus, haus jiwaku Tuhan. Dia Tuhan bukan saja ingin segenap hati cinta dikasih. Dia Tuhan
betapa besar kasih-Mu bagi kami. Engkau mengingatkan kami kembali, kami percaya dalam hati kami pada Tuhan, dan tidak mengandalkan pikiran logika kami. Ampuni kami kalau selama ini kami pernah protes pada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami pernah berargumen dengan Tuhan dan mengandalkan pikiran kami. Tapi hari ini Engkau mengajar kami untuk mata kami tetap tertuju pada Yesus Tuhan. Tidak tergoyahkan iman kami dalam Tuhan. Kami mau terus dipimpin Roh Kudus, tidak mengiringi Engkau sampai akhir. Karena tidak ada lagi yang terbaik kecuali pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau menjamah setiap tangan terangkat saat ini. Jangan pernah lewatkan kami, pegang terus tangan kami di dalam hadirat-Mu. Supaya kita tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sampai kemuliaan terjadi dalam kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap jemaat-Mu saat ini. Berdoa secara khusus bagi hamba-Mu gembala kami kasih. Bagi Hasbi, istri dan anak-anak seluruh keluarga besar. Kasih karunia hikmat tercurah. Bahkan urapan bertambah-tambah kuasa dunia menyertai hamba setiap orang di mana saja. Para pengerja Tuhan, Tuhan campur tangan, pakai mereka menjadi berkat. Worship leadership, para pemain musik, multimedia, asal. Sementara para pelayan tempat ini Tuhan pakai sangat luar biasa. Dan kami bangga memiliki Yesus Tuhan yang menyatakan kuasa dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Semakin berjamaah dan percaya Engkau terus memakai kami dengan kuat kuasa Tuhan. Dan segala hormat, pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, pertolongan kami sejati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Suara berkati kurang firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Tetap percaya sama Tuhan ya. Fokus kepada Tuhan. Memiliki totalitas kepada Tuhan. Luar biasa. Niscaya engkau tidak pernah tinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Puspito ya, yang luar biasa sebagai dokter ini ya. Ini banyak pasien tangani ya. Nah, kami yakin setiap apapun yang dilakukan untuk pasien pasti ada kesembuhan ya, karena Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Doa puasa kita hari Jumat tetap ada di gereja ya. Terima kasih juga kalau sudah lihat teman-temannya di kebun binatang ya. Mungkin ditayangkan bisa ya. Nggak bisa, belum bisa ditayangkan loading ya teman-teman ya. Walaupun mungkin capek, pegel ya, jalan terus ya, tapi anggap aja itu olahraga, jalan-jalan ya. Bisa ditayangkan. Orang-orang yang mau melihat teman-temannya sana, nggak bisa ya, minggu depan aja ya. Ya, oke, puji nama Tuhan. Ada lagi perlu sampaikan? Ya, minggu depan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu, teman-teman kita yang tidak dapat hadir hari ini, besok kita bersama-sama hari Minggu perjamuan kudus, undang mereka bersama-sama ya. Puji nama Tuhan. Ayo kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Siapa tadi? Suara siapa itu? Harus maju. Ya, maju ya. Maju. Oke. Iso ora iso, kudu iso. Ya. Ayo maju. Ayo kita joget. Ya, biar sehat. Ya.
Tambah lagi? Hah? Sudah apa belum? Minyaknya sudah habis. Minggu depan. Ya. Ku terima berkat yang Tuhan beri. Bapa Putra dan Roh Kudus. Apapun yang sentuh, ku kerjakan dibuatnya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Dr. Puspita yang sudah Tuhan utus ke tempat ini, memberikan berkat untuk kami kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya urapan Allah terus mengalir kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih sebagai dokter tentu ada banyak pasien yang mereka hadapi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan Allah kami, Engkau akan memberi pertambahan hikmat yang dari surga untuk menangani setiap pasien itu. Ketika hamba-Mu memegang pasien dan mereka akan mendapatkan kesembuhan karena Yesus yang melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Diberkati hamba-Mu, baik keluarga, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya ketika keluarga diberkati, orang-orang sekitarnya pun pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih kuasa-Mu dinyatakan kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang disentuh, apapun yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada berkat yang luar biasa, ada mujizat. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Nardi yang saat ini sampai hari ini dalam keadaan lemah. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan dia di tengah-tengah sakitnya Tuhan. Sukacita pun turun atas dia. Bahkan Engkaulah penyembuh kami. Tuhan, Engkau melakukan mujizat bagi dia dalam nama Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu ini mengalami kesembuhan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamaah. Kami juga berdoa untuk Ibu Agus yang saat ini juga dalam keadaan lemah. Tuhan berkati dia dalam kesembuhan, kesehatan, kekuatan, dan Tuhan pulihkan. Amin. Sehingga minggu akan datang hamba-Mu ini
ini mereka boleh datang untuk memuji memuliakan nama Amin. Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga yang sakit, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa bagi kami. Engkau yang melakukan mukjizat bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman kami yang ada mungkin di luar kota ataupun di luar pulau ataupun sampai ke luar negeri. Tuhan yang jauh dari kami sebagai orang tua. Teman-teman kami yang ada di sana Tuhan, butuh pertolongan, butuh kuasa-Mu, penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang kami sembah memberkati mereka, menyertai mereka. Setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak kami dimanapun mereka berada, semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, yang ada di dalam hadirat Tuhan, kami juga perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, toko kami, atau apapun yang terpercayakan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau atau dalamnya ada nama Tuhan yang melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua yang di tempat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih semua kami sehat, semua kami kuat, semua kami sukacita dalam nama Yesus. Lawatan Allah terjadi bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Itu yang memberkati kami. Itu menjadi modal hidup kami untuk sepanjang ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Semakin hari semakin kami boleh dekat kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami telah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur dalam Amin. nama Yesus. Terima kasih, angkat kedua tanganmu. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah